Gus Puat sendiri yang sudah lama sekali proses spiritualnya, beliau aja merasa masih nol. Nah kita ini apa gitu loh, Bel Gedes loh. Jadi itu jangan memberat-beratkan urusan agama. Kalau memberat-beratkan urusan agama, nanti umat lari, nggak mau beragama. Hari gini berat-beratan gitu. Sing diajari kadal-kadal munyok-munyok. Sing ringan-ringan bae, sing ringan-ringan tandangi gitu. Poso ora poso, aleman gitu. Hormatilah orang berpuasa. Yang tidak puasa itu lebih banyak. Makanya saya bilang hormatilah orang yang tidak puasa. Lihat realitas, lihat kenyataan. Dakwah itu harus didasarkan pada kenyataan, jangan lamunan. sebenarnya Islam itu meringankan umatnya, bukan memberatkan sebetulnya. Coba kita lihat, kita pahami. Di dalam Al-Quran itu 30% itu aturan baku yang tidak bisa dilanggar. Seperti yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, naik haji. Itu pun yang kelima kalau mampu. Zakat pun kalau dia tergolong orang yang memang sudah penghasilannya lebih dan lebih gitu loh. Itu pun cuma dicas atau dipajak 2,5%. Kalimat syahadat, membaca saja 2 kalimat syahadat. Nah, yang berat sebetulnya di sini adalah sholat dan puasa. Puasa wajib ya, di bulan Ramadan ya. Sebenarnya yang berat 2 itu sebetulnya. Karena realitanya belum tentu semua orang yang memeluk agama Islam itu melakukan 2 kewajiban itu, sholat dan puasa itu dengan baik. Tapi sekali lagi penjabarannya pun, misalkan sholat dan puasa itu pun ada semacam apa ya, dimudahkan gitu loh. Seperti contoh, sholat bisa diqodho, kemudian puasa juga bisa diganti dengan membayar zakat gitu loh. Jadi apa yang susah? Nah, yang susah itu kan orang, nah gini, yang paling susah ini kan sekarang banyaknya aliran di dalam Islam sendiri. Itu yang membuat kadang-kadang Islam ini jadi, kalau memeluk Islam ini sangat berat gitu loh. Padahal juga ringan. Ya ini mengklaim kalau melakukan ini haram. Sholat yang begini itu haram, yang halal begini, ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bakal diterima. Semua ini tujuannya apa sih sebetulnya? Banyak aliran ini semuanya. Banyak istilahnya mahdab gitu loh. Mahsab ya, atau madhab. Saya juga kurang paham ya. Saya bicara apa adanya saja ini. Saya bicara mengalir aja. Kalaupun salah ya mohon maaf. Tapi bagaimana saya ini ingin mengatakan bahwa sebagai umat Islam, memeluk agama Islam itu mudah. Itu dulu gitu loh. Nah, terjadinya polemik di berbagai macam media dari dulu sampai gini, ya Islam itu sendiri digunakan untuk kuda. Islam digunakan untuk jadi gerbong, jadi sebuah koloni, jadi macam-macam untuk tujuan tertentu, bukan beribadah gitu, kepada Allah SWT, tapi tujuan tertentu, tujuan politik. Untuk menjadi
penguasa dalam sebuah organisasi, lingkup kecil maupun besar. Itu yang menyebabkan selama ini kelompok-kelompok madhab-madhab ini mengklaim bahwa dirinya lah yang lebih baik. Saya nggak akan menyebut ya. Udah santai aja, tenang aja. Islam itu enak gitu loh menurut saya. Orang saya juga muslim dari mulai kecil sampai sekarang. Selama sekian puluh tahun baru bisa mengerjakan sholat. Puasa juga belum tentu bener. Bahkan banyak istilah di sana, puasa aja enggak, sibuk Idul Fitri. Lu itu realita, itu kenyataan gitu loh yang terjadi. Sekarang kan banyak yang membuat frame ini begini, ini haram. Wah ini bukan ulama. Ulama kok gundul, ulama kok anting apa? Memakai anting, ulama kok nyanyi. Emang ulama harus punya istri banyak? Ulama kok merokok? Begitu kan? Ya itu terserah daripada ulama itu sendiri. Contoh nih Gus Fuad Pleret. Dengan gaya seperti itu ya sudah. Itu kan pribadi. Dapurnya Gus Fuad sendiri. Anda atau saya sebagai pengikut ya mengikuti saja. Kan kita tidak harus seperti beliau, harus gundul, enggak kan? Harus merokok, ya kalau saya merokok terus terang aja. Harus punya istri lebih dari satu, ya enggak juga kan? Ya enjoy saja gitu loh. Nah, bagi mereka yang tidak setuju, tidak sepaham, bahkan benci dengan Gus Fuad Pleret, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Terus membuat konten, mempengaruhi yang lain agar ini bukan ulama, ini bukan seorang yang patut untuk dijadikan panutan, ya silahkan aja. Santai-santai aja kita kok. Kembali lagi, ya, kita ini memfollow seorang ulama, join dengan seorang ulama, ikut pengajian seorang ulama, kan outputnya cuma satu menurut saya. Kita tentram nggak di situ? Kita merasa nyaman nggak di situ? Ya kalau nggak nyaman ya nggak usah. Nggak usah ngomong macem-macem, ini nggak bener, itu nggak bener. Jadi sadar diri gitu loh. Karena orang yang punya ilmu itu juga tidak mendapatkannya itu tidak gampang. Apalagi ilmu agama ini tidak semudah hanya mengcopy paste dari berbagai macam informasi yang ada di Google. Konten-konten, ya apalagi konten tuh buat saya sampah itu. Konten yang ada di media itu sampah semua. Rata-rata ya, nggak semua ya. Maaf kalau saya salah. Karena tujuannya sekali lagi, tidak ada yang murni itu benar-benar ingin mencerdaskan, membuat pola berpikir baru tentang sesuatu. Apalagi ini masalah keagamaan. Di sini agama Islam ya. Kebanyakan tujuan untuk mempengaruhi, membuat frame, membuat polemik, apalagi membuat satu opini yang kontradiksi. Kalau dalam seni peran itu adalah menjadi tokoh antagonis, itu pasti banyak sekali yang memfollow, mengomentari dan lain sebagainya. Itu sampah, menurut saya itu sampah gitu.
Nah, kembali lagi, ketika kita menetapkan atau meyakini bahwa ulama ini adalah menjadi panutan, menjadi guru buat kita, ya, kita ambil saja intisarinya. Maka itulah, apapun itu namanya, kita harus punya jarak gitu loh. Dengan Allah pun kita harus punya jarak kok. Karena apa? Ya kita ini nggak apa-apanya gitu loh. Ini cuman butiran debu yang nggak jelas gitu loh. Kok mengklaim dirinya paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan Rasulullah. Gus Fuad sendiri yang sudah lama sekali proses spiritualnya, beliau aja merasa masih nol. Nah kita ini apa gitu loh, ombel gedes kok. Jadi itu